Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Pada sesi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akan tetapi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kalau kita melihat masyarakat sekitar kita, ada banyak sekali profesi yang dapat dijalankan. Ada petani, ada nelayan, ada guru, dan ada pegawai yang bekerja di kantor. Semua profesi itu sudah tentu menghasilkan harta dan kekayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, sebagian mereka ada yang menyisihkannya untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Anak-anak, coba kira-kira apa materi kita kali ini? Ya, materi kali ini adalah ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian zakat. 2. Menyebutkan macam-macam zakat. Dan 3. Menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, menyebutkan hikmah membayar zakat. Nah, anak-anak, apa sih zakat itu? Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut kepada inti materi, mari kita lihat gambar berikut ini. Ya, anak-anak, silakan diamati. Yang pertama adalah gambar di mana orang-orang sedang mengantri untuk memberikan zakatnya kepada panitia zakat. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang sedang membagikan zakat kepada mustahiknya. Kemudian yang ketiga, ada seseorang yang sedang membagikan zakatnya secara pribadi. Nah, di sini mungkin dia adalah termasuk orang yang mustahik dari bagian orang yang kurang mampu, ya, atau orang miskin. Dan yang keempat, gambar yang keempat, yaitu kegiatan di sekolah, sebagaimana anak-anak pernah melaksanakan zakat. Pernah ya anak-anak yang melaksanakan zakat kita di sekolah? Ya, itu sudah tentu kita sering laksanakan. Kemudian, apa sih zakat itu? Menurut bahasa, zakat adalah membersihkan, tumbuh, berkembang, berkah dan baik. Sedangkan zakat menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Kemudian macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu 1 zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan suatu bahan pokok, makanan pokok, ya, atau beras
sebesar 2,5 kg atau 2,8 kg yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Beras itu adalah salah satu dari makanan pokok kita. Ya, kita sebagai Indonesia secara umum makanannya berasal dari beras sebagai makanan pokok. Apakah ada yang lainnya? Mungkin ada. Mungkin di sebagian daerah kita ada yang makanan pokoknya jagung, atau mungkin oyek ya, yang terbuat dari ketela itu, yang terbuat dari putih, apa namanya itu, dan singkong ya. Oke. Tetapi bagi kita secara umum di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras, sehingga ditetapkan kita menggunakan beras dalam menunaikan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah zakat mal, atau disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalkan, contohnya ya, nisab padi adalah 1 ton. Jangka waktunya dimiliki selama 1 tahun. Jadi misalkan Pak Ahmad itu seorang petani, dalam 1 tahun dia panennya mencapai 1 ton, maka zakatnya adalah 10%. Itu apabila diairi dengan air hujan. Sedangkan bila diairi dengan air dari tanah, misalkan air itu diusahakan dengan cara pompa air, ya, maka zakatnya adalah 5%. Itu contoh dari nisab. Selanjutnya, siapa sih orang yang berhak menerima zakat itu? Orang yang menerima zakat atau disebut mustahik itu ada 8. Yang pertama, fakir. 2, miskin. Ketiga, amil. Amil itu adalah orang yang mengurus zakat. Dan yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Supaya Islamnya kuat, maka diberi zakat. Kemudian yang kelima, hamba sahaya. Dan yang keenam, orang yang berhutang. Hutang yang bagaimana? Tentu saja hutang yang bukan bentuk maksiat. Misalkan seseorang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga untuk mempertahankan hidupnya dia dengan cara berhutang, maka dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Contohnya adalah anak yang sedang belajar, akan tetapi dia terkendala dalam masalah pembiayaan, maka ibnu sabil itu berhak menerima zakat. Setelah kita belajar tentang mustahik, orang yang berhak menerima zakat, lalu kita pasti bertanya, mengapa sih kita berzakat? Maka jawabannya adalah hikmah membayar zakat. Apa saja itu? Di antaranya, 1, membersihkan harta dan jiwa membayar zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus.
Dua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar tadi ya, apa itu zakat, kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat, kemudian macam-macam zakat, dan yang terakhir tadi kita telah membahas tentang hikmah membayar zakat. Selanjutnya, Pak Guru berharap anak-anak semua dapat memahami materi tadi, dan kita nanti akan melaksanakan evaluasi. Ya, di sini ada beberapa soal yang nanti harus dijawab ya anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Silakan anak amati, boleh dicatat ya, dan nanti dikerjakan. Kemudian dipoto dan serahkan dan dikirim kepada guru masing-masing. Oke? Akan tetapi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kali ini, kita akan melakukan permainan sederhana. Di sini ada 3 kata yang berhubungan dengan zakat. Ada pengertian, kemudian macam-macam zakat, mustahik, dan hikmah. Coba yang pertama, pengertian zakat. Kira-kira apa saja kata-kata yang berhubungan dengan ini? Ini sudah keluar. Oke, amati anak ya. Di antaranya adalah ya. Kita lanjut ya. Kata yang kedua, macam-macam zakat. Oke. Apa saja kata-kata yang berhubungan dengan macam-macam zakat? Ya, itu dia. Di antaranya adalah oke. Lanjut. Yang ketiga, mustahik. Oh ya, tadi mustahik ya. Masih ingat ya? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Tadi ada berapa tadi? Ayo ingat-ingat. Tadi ada berapa? Ada 8. Coba kita keluarkan kira-kira apa saja. Oke, itulah kata-kata yang berhubungan dengan mustahik. Dan yang kata terakhir adalah hikmah. Nah, tadi ingat ya, tadi ini pelajaran yang terakhir. Kira-kira hikmah itu berhubungan dengan apa? Ayo kita lihat kira-kira. Nah, inilah kata-kata yang berhubungan dengan hikmah. Oke anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker apabila kita bepergian atau ketika kita sedang bermain ya, atau kita sedang ke mall, ke pasar ya, tetap pakai masker. Jaga jarak, cuci tangan dengan sabun. Baiklah anak, kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.